mikir-mikir gitu. Bapak sedang nulis skripsi nih. Kan pada saat nulis skripsi disampaikan ke pembimbing, diperiksa. Wah, mikir deh, bagaimana kalau nulis buku? Oh, pelak digedein. Oh, apa namanya? Oh, ban ditipisin. Gaya banget, tapi dipakainya keras. Beli espas hijau, dijual lagi kita untuk ujian doktor tuh. Ingat tuh kita. Jadi mobil tuh bisa jadi bahan untuk investasi ya. Their values for a better world. Budi Mansyah Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Budi Mansyah Podcast, kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Taufik Irmansyah di edisi khusus. Karena kali ini biasanya Pak Budi Mansyah ini kan yang menggali bintang narasumber. Nah, kali ini kita balik. Kita balik, kita gali terkait karir, pekerjaan dan juga hobi sosok Profesor Budi Mansyah. Nah, jadi apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi saya di sini anaknya nih sebenarnya nih. Cuma memang saya ini jarang pulang ke Bandung gitu kan. Jadi kerja di luar pulau lah gitu. Jadi sekarang ini ngelihat Profesor Budi Mansyah ini ya notabene-nya orang tua saya cukup inovatif gitu ya. Ketika perubahan zaman sekarang bagaimana memberikan ilmu itu tidak hanya lewat temu langsung gitu, tapi membuat konten-konten yang kreatif gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi gimana sekarang ini pekerjaan Prof Budiman nih? Saat ini tuh menjabat di mana? Terus apa aktivitas kesibukan hari-hari ini? Ya, alhamdulillah pemirsa ya. Memang ini anak saya yang paling besar ya, Muhammad Taufik Irmansyah. Dia sekarang memang berkarir di swasta ya, bekerja di Samarinda. Ya, Bapak sekarang alhamdulillah mengajar sebagai dosen di Universitas Pendidikan Indonesia sejak tahun 88 ya. Lama banget nih Pak ya. Tahun 88 sekarang 2021 jadi udah 29. Ya, umur saya 31, berarti 32 tahun nih, 33 malah kan. 88 ya. ke 21. Ya. Udah di atas 30 tahun lah. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gimana, boleh cerita nggak sih perjalanan karir gitu Pak ya? Mulai dari dulu kan, kalau yang dulu tahu ceritanya dari SPG gitu ya, sekolah pendidikan guru, terus sekolah pendidikan guru, asisten dosen, terus sampai sekarang jadi profesor tuh bagaimana sih ceritanya supaya memotivasi teman-teman yang lain? Ya, generasi Bapak itu memang mungkin generasi akhir-akhir ya yang dari ke S1 itu dari sekolah guru. Ya. Bapak itu kan dulu dari SMP di Buah Dua di Sumedang itu masuk sekolah guru SPG Negeri Sumedang. Ya, tahun 82 masuk ke IKIP Bandung dulu. UPI jadi ya, UPI sekarang itu dulu IKIP Bandung. Jadi sekolah guru lah. Jadi memang di jenjang SMA itu ambil sekolah guru gitu ya, SPG Negeri Sumedang. Kemudian melanjutkan ke S1 di IKIP Bandung dulu. IKIP Bandung tuh apa tuh singkatannya Pak? Takutnya kan ya IKIP Bandung tuh sekarang kurang kopi. IKIP itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Ya, okay. Jadi yang waktu itu kan di Indonesia itu ada 12 IKIP ya seluruh Indonesia itu. Dari mulai di IKIP Medan, IKIP Padang, kemudian terus ke IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Semarang, IKIP Yogyakarta, IKIP Surabaya, itu IKIP Ujung Pandang. Saya kira itu. IKIP Manado. IKIP Manado. Ya. Jadi 12 itu sekarang berubah jadi universitas. Umumnya jadi universitas negeri, misalnya Universitas Negeri Jakarta. UNES gitu ya, Universitas Negeri gitu Semarang. Ya. Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi di Bandung, IKIP Bandung khusus. Jadi nama pendidikannya tetap dibawa. Jadi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, gitu. Jadi Bapak memang sejak waktu itu masuk S1 di IKIP Bandung itu tahun 82, lulus tahun 87. Alhamdulillah waktu itu kan waktu zaman Bapak itu jadi dosen itu cukup S1. Betul. Iya, tidak seperti sekarang kan harus S2. Bahkan di sejumlah universitas sudah harus S3. Nah, tahun 87 wisuda, tahun 88 alhamdulillah ada formasi
Di jurusan Bapak, di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan ya. Oh, S1 itu berarti PKN nih Pak Ya, S1 PKN. Ada formasi tahun 88 masuk jadi CPNS. CPNS. Ya. Kemudian berkarir terus seiring dengan itu kan melanjutkan kuliah ke S2. Waktu itu Bapak ambil kuliah S2 di bidang sosiologi antropologi di Universitas Pajajaran. 4 ya. Kemudian tahun 91 masuk, 94 rasanya lulus ya S2. Kemudian melanjutkan S3 tahun 95, lulus 2001. Setelah itu ya alhamdulillah karirnya kalau dosen itu setelah doktor kan karirnya harus lebih kencang. Alhamdulillah sejak 2008 Bapak kan diangkat sebagai profesor ya. Betul. Jadi 2008 ya sudah lama juga. Udah 23 tahunan. Profesor ya alhamdulillah. Jadi sekarang cepet lah, termasuk cepet ya, lah ya. sekarang ngajar di UPI itu sebagai guru besar di program studi pendidikan kewarganegaraan, juga membantu sebagai guru besar di program pendidikan sosiologi dan di pasca sarjana di program pendidikan umum dan karakter. Betul. Jadi ya di UPI lah, berkarir di UPI, walaupun memang sebagai dosen seringkali jadi dosen tamu di beberapa kampus, termasuk di Uncen ya di Papua, Cendrawasih ya. Cendrawasih. Sekarang juga masih ikut mengajar di alma mater dulu di Unpad ya, juga di S2 di Fakultas Kedokteran Bapak ngajar di S2 Kebidanan. Ya. Dan juga menjadi dosen non organik di Sesko TNI. Jadi ikut mengajar bagaimana menyiapkan para kolonel untuk menempati atau untuk menempati posisi bintang lah gitu. Jadi bidang-bidang, sebab kan Bapak di PKN ya, di Sesko TNI itu kan diantaranya memang mempelajari bagaimana sebetulnya urusan-urusan sosial politik dan sebagainya, terutama yang berkenaan dengan bagaimana tentara itu juga kan punya fungsi teritorial bagaimana membina masyarakat ya, memberdayakan masyarakat. Jadi fungsi tentara itu begitu, oleh karena itu memang para kolonel yang para pasis perwira siswa itu coba mempelajari berbagai seluk-beluk kehidupan masyarakat untuk bukan hanya bisa perang ya, tetapi bagaimana bisa memberdayakan masyarakat. Nah, sekarang ini kan saya lihat nih Pak ya, lihat tuh YouTube-nya nih cukup lumayan ya, subscriber itu udah ya, alhamdulillah. Udah ribuan lah gitu. Apa sih yang melatar belakangi nih Pak ketika akhirnya shifting dari yang mengajar konvensional, sekarang melihat ada peluang di bidang itu, akhirnya shifting ke YouTube tuh apa sih yang melatar belakangi nih Pak? Ya, sebetulnya itu mungkin tidak ada yang kebetulan ya, memang mungkin begitu. Pada suatu ketika memang Bapak dapat grand reset sebetulnya. Tahun 3 tahunan yang lalu nih, 3 tahun yang lalu Bapak itu dapat grand reset dari DRPM, Dikti ya. Itu mengembangkan model blended learning ya dalam MKU nih, mulainya dalam MKU. Jadi 3 tahun yang lalu itu dapat grand reset dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Itu mengembangkan bagaimana kita menyiapkan sistem pembelajaran blended learning. Jadi memblend. Sebab kan di dunia ini kita kenal ada semacam perbedaan yang sangat mencolok antara belajar tatap muka konvensional. Betul, iya. Dosen setiap minggu bertemu di kelas gitu. Dan di satu sisi lagi ada yang online, full online. Misalnya UT. Di Open University itu kan full online. Anak-anak para mahasiswa nggak pernah bertemu dengan dosen gitu. Jadi ada kontras gitu. Nah, dalam perkembangan terakhir justru memang ditemukan masing-masing moda ini, baik yang konvensional, yang face to face maupun yang online penuh,
itu ada keunggulannya dan sekaligus ada kelemahannya. Makanya ada blended. Iya. Misalnya keunggulan dari tatap muka penuh, itu memang anak-anak itu mahasiswa, terutama di perguruan tinggi ceritanya ya. Mahasiswa tuh tiap hari berjumpa dengan dosen, dengan teman-temannya. Jadi komunikasi interpersonal ya. Jadi hubungan sosial itu terbangun. Benar. Jadi itu memang tidak bisa digantikan yang lain-lain. Tetapi sebetulnya ada kelemahannya. Kelemahannya itu menurut berbagai riset nih yang Bapak baca di sejumlah artikel, itu kelemahannya itu kalau dosen full 16 kali pertemuan misalnya dalam satu semester, kemudian 12 semester dalam satu program S1, full tatap muka, ya, itu bisa berefek mahasiswa itu kurang mandiri dalam belajar. Kayak disuapin terus gitu. Ya. Kurang inisiatif project-projectnya gitu mungkin ya. Jadi kurang inisiatif. Sebab sudah terbiasa seperti itu ya. Jadi mendengarkan ceramah para dosen, jadi mencatat gitu ya. Dan barangkali mungkin kelemahannya juga kalau dosen pun juga sama pada saat setelah selesai kuliah bikin soal itu dari yang diceritakan, yang diceramahkan. Jadi betul-betul itu. Nah, jadi itu kelemahannya. Keunggulannya tetap seperti tadi. Nah, sekarang yang di satu sisi yang online penuh, itu keunggulannya itu berhubung para mahasiswa tuh dibiasakan belajar mandiri. Di Open University di UT Jakarta misalnya, kan para mahasiswa tuh dikirim modul. Setiap semester satu paket modul, baca, pelajari. Terus di modul itu udah bacaannya, ada latihannya, ada rangkumannya, ada tes. Oh gitu. Kemudian self assessment tuh, jadi menilai diri sendiri. Nanti tuh jujur banget tuh. Nanti disebutkan di sana kalau setiap kegiatan belajar itu setiap modul misalnya. Setiap modul itu kan biasanya modul 1 misalnya ada 3 bagian kegiatan belajar. Nah, setelah itu ada post test ya. Berapa persen? Jawab sendiri berapa persen tuh. Ya, kalau sudah di atas 80%, oke, kamu bagus, melanjutkan ke kegiatan belajar 2. Gitu. Jadi betul-betul disiplinnya itu sangat mandiri gitu ya. Jadi oleh karena itu para mahasiswa yang belajar online itu secara empirik menurut hasil riset itu lebih mandiri, lebih mandiri belajar. Jadi beda dengan yang tadi seperti teorinya juga kan. Memang kita Bapak di UPI di Fakultas Pendidikan semuanya belajar kan. Teori belajar yang paling klasik itu adalah teaching is telling. Memang ya. Jadi menyampaikan sesuatu. Gitu ya. Jadi seperti watering down gitu. Kalau terlalu ekstrim itu seperti menuangkan air ke botol. Betul. Gitu. Jadi sehingga efek negatifnya itu para mahasiswa menjadi terbiasa pasif lah. Nah, tadi yang online penuh itu keunggulannya itu. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya itu berhubung mahasiswa kan individualis saja belajar, individual belajar di rumahnya, atau sekali-kali pergi ke kelompok belajar gitu, ada sanggar belajarnya gitu. Nah, itu kemampuan komunikasi interpersonalnya, hubungan insaninya kurang. Behavior kompetensis lah. Behavior kompetensisnya itu kurang terasah. Untuk teamwork macam-macam kurang terasah. Gitu. Nah, makanya Bapak waktu itu dapat grant bikin yang blended gitu ya. Makanya bikin blended. Jadi lewat menggunakan LMS di UPI itu menggunakan spada.upi.edu ya. Nah, bikin LMS yang kita menyiapkan menu belajar tuh 16 pertemuan gitu. Tetapi 16 pertemuan itu dipilih, di blended. Materi-materi yang hafalan biasanya gitu, yang memahami konsep, memahami prinsip, ya gitu. Yang dalam istilah pendidikan disebut kognitifnya yang kognitif rendah, ya C1 biasanya
hanya remember saja. C2 comprehension paling-paling atau understanding gitu. Nah itu dipelajari sendiri di rumah. Lewat dipandu oleh LMS namanya Learning Management Systemnya. Jadi di dalam kelas-kelas virtual Bapak itu sudah ada menu-menu belajar tuh. Ada yang bahan tertulis misalnya, bahan tertulis itu biasa digunakan dalam kerangka kuliah MKU di UPI itu menggunakan modul yang ditulis oleh Bapak juga, tim Bapak yang diterbitkan oleh kementerian ya, oleh Dirjen Dikti, Direktorat Pendidikan Tinggi waktu itu simpan di sana. Nah, tetapi Bapak pun riset kan? Ini milenial sekarang, di era sekarang itu memang anak-anak itu survei juga ini dengan tim, survei setelah satu semester ngajar survei. Jadi semua dosen, semua mahasiswa itu ditanya, kalian itu yang paling suka sekarang belajar itu lewat media apa? Ternyata video, betul. Audio visual. Jadi pada saat semester 2 mulai Bapak memproduksi video-video pembelajaran ya. Memberi video dan di samping itu sekarang sudah tahun ketiga nih. Sekarang tahun ketiga ini riset Bapak insya Allah bisa lanjut gitu bahwa video pembelajaran pun variatif, Bapak variatif kan sekarang. Ya misalnya ada monolog Bapak sebagai dosen pembina misalnya menyampaikan materi selama 15 sampai 20 menitan, tim asisten pun sama. Jadi tim Bapak sekarang asistennya 8. Jadi Bapak sekarang di semester ini yang sudah berjalan nih sebentar lagi selesai itu punya kelas 65 kelas di UPI yang mewakili seluruh fakultas, seluruh program studi dengan 8 orang tim dosen. Mereka pun misalnya bikin konten lah, tiap dosen bikin konten, milih topik tertentu gitu. Nah di samping video yang monolog seperti itu, Bapak juga coba bikin variasi. Misalnya sekarang ternyata, nah setelah era COVID nih ya, kan kita tidak bisa tatap muka. Kalau dulu tuh di LMS 50%, tatap muka di kelas 50%. Sekarang malah jadi. Nah sekarang itu yang namanya tatap mukanya itu diganti lewat Zoom meeting. Zoom meeting dan Zoom meeting itu mungkin divariasikan juga di kelas Bapak itu bahwa sekitar setiap topik begitu ya. Kan setiap topik itu ada 2 pertemuan, 3 pertemuan. Nah, setiap topik itu diusahakan ada 1 kali bertemu secara umum lewat media webinar. Jadi di webinar itu bisa langsung anak-anak bisa langsung hadir waktu itu. Tetapi kalau yang tidak sempat hadir, itu nanti anak-anak bisa belajar belakangan. Sebab webinar Bapak itu juga di samping disiarkan, direkam lewat Zoom meeting juga pakai live YouTube streaming. Jadi itu anak-anak yang mungkin belum sempat bentrok kuliah dengan yang lain atau ada keperluan bisa lain. Nonton ulang ya gitu. Itulah sebetulnya fleksibelnya pembelajaran di online. Jadi prinsipnya kan anytime, anywhere, and any opportunity. Jadi benar-benar itu sebetulnya. Itu, Pak, benar. Jadi terobosan dengan menggunakan teknologi itu sekarang tuh itu, Pik. Jadi sekarang belajar itu akses untuk belajar itu sangat luas. Dan di samping itu kekuatan blended learning itu adalah bisa menyiasati kekurangan dosen yang berkualitas. Jadi dosen seorang bisa mata kuliah Bapak pun yang lewat Zoom dan YouTube itu bisa ditonton oleh siapa saja. Bahkan dalam kuliah-kuliah umum yang disiarkan lewat YouTube itu pesertanya banyak sekali. Yang terakhir itu kemarin ada sekitar dari 8 universitas biasanya ikut di samping mahasiswa UPI gitu. Jadi jadi kedorongnya itu memang dorong oleh kebutuhan bahwa sekarang sebetulnya Bapak mulai menggunakan pembelajaran online itu sebelum COVID loh. Iya, itu makanya. Jadi sebenarnya bukan karena COVID terus beralih, tapi ketika riset duluan, tidak lama dari itu keluar terjadilah COVID gitu, sehingga kita sudah siap gitu ya ketika itu terjadi. Tidak perlu ada adaptasi ketika shifting ulang, tapi memang sudah diriset bahwa tadi betul memang kalau
pembelajaran yang apa namanya yang mandiri dan yang bertemu itu ada plus minusnya gitu. Ketika itu di blend dan ternyata juga kondisi COVID. Oh, di COVID. Nah, di situ udah terbiasa. Sudah terbiasa di situ, jadi seperti ada one step ahead. Dan satu nih sebenarnya poin yang menarik ya. Jadi kayak tadi tuh saya tangkep tuh kan kayak apa ada semacam modul belajar gitu Pak ya. Itu sekarang di perusahaan-perusahaan kayak salah satu dia di perusahaan yang saya saya kerja juga gitu ya. Itu sekarang itu memang perusahaan tuh sangat menyarankan bahkan juga seperti inilah hampir diwajibkan gitu kita untuk mengikuti studi ilmu gitu ya. Dan itu kan sebenarnya harganya juga cukup tinggi ya ketika perusahaan bekerja sama dengan studi ilmu misalnya gitu ya. Dan kita misalnya saya ini harus mengambil modul ini gitu. Dan itu harganya sangat tinggi gitu loh. Nah, ketika ini sekarang ternyata di universitas pun juga seperti itu. Nah, itu sangat-sangat sejalan gitu ya dengan tuntutan lapangan gitu. Karena sekarang memang yang benar-benar saat ini harus dikejar tuh ya kompetensi gitu ya. Bedanya mungkin kalau di perusahaan itu lebih ke behaviornya gitu kan. Mungkin gitu. Gitu sih, Pak. Oh iya. Jadi memang ini anak saya ini kan sekarang kerja di United Tractor ya. Di United Tractor perusahaan yang bonafit ya. Oh, jadi modul itu kita dalam training mempelajari modul-modul tertentu. Itu ada semacam corporate university-nya juga, Pak. Oh iya. Tuh dia seperti ada kurikulum gitu kayak misalnya saya ada 8 behavior competencies apa aja yang harus ditingkatin. Kita dikasih modul juga, ada tesnya juga gitu. Dan itu mempengaruhi juga gitu. Ya. Gitu. Ya betul. Jadi Bapak pun konten perkuliahan sekarang di online itu ya, yang di blended itu jadi pertama kali memang yang bahan pokoknya itu modul yang dari kementerian betul. Tim dosen yang menulisnya. Nah kemudian di samping itu juga berdasarkan hasil riset awal ternyata memang para mahasiswa itu lebih suka berupa audiovisual. Tetapi memang modul tetap dibelajarkan. Sebab ada weekly report ya di kelas Bapak itu tiap minggu itu mahasiswa ada mempelajari menu satu modul gitu ya, kemudian ada harus dia baca, kemudian bikin summary ya, bikin paraphrase dari bacaan itu. Sebab tetap saja walaupun modul itu kurang diminati, tetapi tetap saja kan kemampuan membaca para mahasiswa harus di drive gitu. Nah gitu. Jadi di samping itu menu-menu di LMS yang di UPI yang Bapak pakai di Spada UPI Edu itu di samping ada weekly report membaca modul, kemudian juga dia menganalisis video, kemudian juga dipasang semacam summary yang dibuat dosen dalam PowerPoint, kemudian ada forum diskusi, Pik. Jadi ada tiap pertemuan tuh ada forum diskusi. Misalnya nanti dosen, para asisten yang bikin pemantik diskusinya. Misalnya sedang mempelajari sekarang tentang masalah Pancasila dalam kehidupan nyata misalnya ya, tentang kontekstualisasi Pancasila misalnya itu. Nah kemudian para asisten itu tiap kelas bikin pemantik diskusi. Jadi misalnya gini, para mahasiswa ini sekarang kita diskusi, forum diskusi, pemantiknya misalnya coba seberapa intens sekarang misalnya Anda menemukan praktik hidup berpancasila itu di masyarakat, baik di aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan. Wah jadi rame, Pik. Jadi itu ya jika monoton. Nah di samping itu di akhir pertemuan misalnya kalau satu topik itu ada 2 atau 3 pertemuan, di akhir pertemuan dari setiap topik itu ada kuis juga. Waduh rame tuh. Biasanya kuis itu dilaksanakan malam hari ya. Jadi kuis di ini kan. Ya Pak, diminum dulu Pak. Ya. Biar nggak terlalu ini santai kita. Nah, jadi betul ya. Jadi dalam bahasa Inggris blessing in disguise. Setelah Bapak mencoba udah sekitar 1 tahun waktu itu melaksanakan blended learning itu ya, datanglah itu prahara menimpa kita dan seluruh dunia COVID-19. Nah itu sudah ya one ahead step ya. Jadi kita sudah punya pengalaman, dan sangat enjoy saja. Enjoy bahkan memang menurut pengalaman Bapak sangat enjoy
walaupun memang untuk pembelajaran online itu di awal semester itu kita harus start 1 bulan sebelumnya. Bapak dengan tim dosen itu dibantu dengan tim IT itu 1 bulan sebelumnya kita sudah lokakarya terus-terusan lokakarya, menyiapkan konten, ya merevisi konten, misalnya bangsa sudah siap. Jadi begitu pertemuan pertama itu sudah terpasang 16 pertemuan, bret. Udah ada Di LMS itu sudah, udah siap gitu. Bahkan sekarang kan kita tahu bahwa kuliah itu juga di samping mempelajari ilmu juga harus melatih soft skill. Nah, di kuliah-kuliah Bapak Mas sekarang ada penilaian itu bukan hanya tertulis lisan, ada penilaian produk. Jadi penilaian produk itu anak-anak itu biasanya kemarin bahkan sampai dilombakan tingkat nasional. Jadi anak-anak itu umpamanya ada tema tertentu, kemudian silakan berkelompok, bikin kelompok kecil. Nah, itu pun harus kenapa tidak individual? Untuk melatih teamwork. Oh, ya, benar. Jadi misalnya anak-anak itu kita kasih temanya, misalnya kemarin tuh temanya itu adalah Pancasila sebagai modal sosial di tengah era revolusi industri 4.0 misalnya. Bagaimana tuh? Jadi anak-anak tuh bikin paparan lewat vlog. Wah, anak-anak bikin vlog bertiga tuh, 2 atau 3 orang berkelompok lah gitu, bikin vlog. Sehingga nanti vlog diupload. Bahkan kemarin dilombakan. Itu kemarin tuh berapa ya dilombakan secara nasional yang untuk semester ini nih? Berapa sampai berapa ya? Ya, 1000-an lebih judul. Bayangkan coba ya. Diikuti oleh teman-teman seluruh Indonesia. Tetapi memang mayoritas yang memenangkan kejuaraan itu yang mahasiswa dari UPI. Memang mereka lebih siap. Tetapi ada satu yang menarik, lomba kemarin itu yang juara favorit. Nah, jadi dari 1000 judul itu dipilih 10 besar. Pilih 10 besar, kemudian dinilai oleh dewan juri, tim dewan juri. Kemudian nanti ada juara 1, 2, 3 dan ada juara favorit 1, 2. Ternyata juara favorit 1, 2 memang dari luar UPI, pemenangnya dari Jakarta ya. Waktu itu dari STKIP Kusuma Negara Jakarta. Sebab yang juara favoritnya dinilainya dari terfavorit 1, 2 itu dipilih dari jumlah viewernya, ya. gitu. Gitu. Jadi jumlah viewernya. Jadi itulah. Jadi lewat pembelajaran yang daring ini, ya, dengan sistemnya blended, bukan hanya dinilai kemampuan dengan tes tertulis, tes lisan, juga tes produk. Ya. Bayangkan coba itu anak-anak. Memang anak-anak sekarang milenial, yang nggak sulit-sulit amat kalau bagi mereka udah terbiasa. Nah itu sebetulnya yang sekarang sedang dikerjakan lah gitu ya. Sangat menarik ini. Nah sekarang nih kita coba berpindah nih ke bagian yang lebih santai lah gitu ya. Kita minum dulu Pak, yang santai Pak. Nah di segmen kedua ini kita coba berbicara bagaimana sih karir seorang Profesor Budiman ya, mulai dari asisten dosen sampai ke profesor itu, tapi kita lihat dari kacamata sudut pandang lainnya. Nah di sini saya ini kan juga Pak Prof Budiman, saya juga mungkin bisa dibilang seorang antusias otomotif gitu ya. Cuman memang kita nggak terlalu ngerti-ngerti mesin Pak ya. hanya antusias gitu. Kita nih dari dulu nih, zaman dulu tuh ya, kalau pagi-pagi tuh baca koran tuh saya udah pasti lihat tuh kolom iklan itu ngafalin harga mobil, nama, tahun segini harga berapa gitu kan. Gitu. Jadi sekarang kita mau coba gali nih Prof Budiman nih mulai dari awal asdos gitu ya, asisten dosen sampai sekarang nih mobilnya tuh apa aja gitu kan. Nah, di sini maksudnya bukan kita mau ria atau apa, enggak, cuman kayak kita lagi pengen nostalgia aja, bahas mobil lawas, kemudian juga mungkin bisa memotivasi juga gitu ya bagi rekan-rekan yang ingin meniti karir di bidang pendidikan gitu kan. Nah, jadi dulu gimana Pak? Awal pertama kali punya mobil tuh tahun berapa? Jadi ceritanya lucu gini, memang jadi dosen kan Bapak 88 ya. Itu pada saat asisten waktu itu, kendaraan Bapak itu punya satu motor
awalnya Motor. 98 itu motor ya. Motor, ingat saja motor CG itu bukan hasil beli. Itu bonus dari penerbit. Sebab Bapak itu sebelum lulus S1 tahun 87 sudah jadi penulis ya. Oh, sampingan juga gitu ya di penerbitan Ya, itu, Pak? sampingan gini ceritanya nih. Ceritanya kan Bapak dulu waktu S1 itu aktif di grup kesenian IKIP Bandung. Namanya itu Kabumi, Kabumi, yaitu ya. orkestra angklung itu. Sejak tahun 86 itu Kabumi itu sudah melanglang dunia. Itu Bapak itu anggota Kabumi pertama tahun 86. Yaitu pergi ikut konser, ikut jadi pemain angklung, konser musik angklung di Eropa tuh. Makanya sampai sekarang saya kan mengabadikan itu. Ini jadi ini main angklung ini. Jadi tahun 86 itu itu pertama kali kita mendarat. Pertama kali ke luar negeri langsung ke Jerman. Ini menarik. Itu masih tahun 86. Pertama kali itu mendarat tuh di Frankfurt, kan dulu tuh kita naik Garuda dari Jakarta tuh ke Frankfurt di Jerman. Dari Frankfurt itu rupa-rupanya hanya transit itu sebentar, kemudian sudah siapkan penjemputan sebab rombongan Kabumi namanya tuh, grup Bapak itu Kabumi. Kabumi itu keluarga Bumi Siliwangi, IKIP Bandung dulu. Itu pertama kali konser itu yang ngundang tuh di Berlin Barat. Waduh, tahun 86. Kalau kita ke Berlin Barat harus lewat Jerman Timur. Karena Berlin Barat itu kan ada di wilayah Jerman Timur di sana. Betul. Jadi dulu itu tembok Berlin Berlin diruntuhin ya? belum diruntuhin tahun 86 itu. Jadi berangkat ke sana luar biasa. Jadi konser di Berlin Barat, di kota Berlin Barat itu beberapa kali konser di wali kota macam-macam gitu. Kemudian pergi setelah itu ke kota yang kedua itu balik lagi ke Jerman Barat. Waktu itu kan masih Jerman Barat, Jerman Timur tahun 86. Itu ke kota yang sister city-nya Bandung, yaitu Braunschweig. Oh. Wah. Di waktu kencana Ya, itu. di Braunschweig ya. Nah, jadi dari Braunschweig itu kita konser juga beberapa kali di balai kota, kemudian bahkan pernah konser di amphitheater tuh ya. Nah, dari Braunschweig itu menggeser sedikit itu ke kota yang agak besar itu Heidelberg. Nah di Heidelberg itu waktu itu memang dengan Pak Rektor ya, Profesor Numan Sumantri. Itu kalau Kabumi konser itu ikut konser di luar negeri itu selalu diisi oleh kunjungan-kunjungan akademik ke sekolah dan ke universitas. Jadi waktu itu kita berkunjung ke 2 universitas di Heidelberg, yaitu Heidelberg Universitat gitu ya. Itu Universitas Heidelberg waktu itu sedang Dies Natalis ke-600, bayangkan coba waktu itu. Jadi Profesor Numan, Rektor IKIP Bandung waktu itu orasi ilmiah tuh di itu. Jadi kita pergi ke sana gitu ngobrol-ngobrol, walaupun bahasa Jerman terbatas, tapi kan ada terjemahan macam-macam gitu. Ngobrol-ngobrol. Dari sana banyak sekali Bapak punya sahabat pena, bisa. Dulu kan email-emailan belum ada, suratan ya, surat. Dari situlah jadi mulai menulis. Mulai kenal bahwa itu waktu itu mahasiswa di Jerman tuh mahasiswa tuh produktif banget, Pik. Jadi mereka itu merasa kalau dapat duit dari keringatnya sendiri walaupun kecil, waduh, gembira banget. Biasanya terutama kalau mereka di sana itu kalau libur musim panas. Kan musim panas liburnya 3 bulan. Nah, mereka itu suka pakai kerja 2 bulan, yang 1 bulannya juga melancong. Sama di sana mah sistemnya gitu, pada saat liburan musim panas, para pekerja itu liburan. Nah, tempat-tempat kerjanya diisi mahasiswa. Jadi Bapak punya sahabat pena, misalnya si Mageli, macam-macam, tanya gitu, wah saya sekarang kerja lapor koran. Wah hebat sekali, nggak malu-malu, padahal dia anak orang kaya, macam-macam. Akhirnya dari situ mulai menulis, Pak. Iya gitu. Begitu dari sana itu Bapak pulang ke Bandung ya, itu waktu itu lama sekali loh Bapak awal-awal ke Bumi pertama. 5 minggu atau berapa? 5 minggu di Eropa keliling tuh. Setelah dari Jerman kita ke Paris, ke Prancis waktu itu ya, ke Marseille, Prancis Selatan. Jadi pulang ke Bandung ya, aduh, orang ini Bapak tuh waktu itu tahun 86 kan masih tingkat 4 ya, belum lulus tuh, belum sedang skripsi. Kira-kira kalau niru ingin produktif apa? Coba Bapak mikir. Pertama kali Bapak nulis di artikel koran lepas di pikiran rakyat. Nah, pernah dimuat. Wah, gitu.
mikir-mikir gitu, Bapak sedang nulis skripsi nih. Kan pada saat nulis skripsi disampaikan ke pembimbing, diperiksa. Wah, mikir deh, bagaimana kalau nulis buku? Siap, kalau kita nulis buku, disimpan, dikasihkan ke penerbit, ada editor di sana. Iya. Itu kurang dikembalikan, gitu bener, Pik. Buku apa itu? Buku pelajaran. Bapak itu waktu itu, walaupun Bapak itu ingat saja pertama kali Bapak menulis buku tanya jawab PKN tuh. Tahun 80 genep. Untuk SMP gitu? SMA. Oh, SMA. Persiapan ujian nasional dulu tuh. Gitu. Itu penerbit apa yang nerima tuh akhirnya? Aduh, memang itu nasibnya tuh sedih juga dulu ya. Sudah selesai Bapak buat dua naskah. Satu naskah tanya jawab PKN, yang satu lagi tanya jawab tata negara. Waktu itu untuk ujian nasional. Ke penerbit ini, oh Bapak sudah, ada yang sudah punya pengalaman nulis? Belum, simpan saja. Jadi rupa-rupanya memang itu penerbit dulu itu memang ingin yang sudah punya pengalaman. Itu mungkin di Bandung tuh beberapa penerbit, ada 5 lah gitu, semuanya udah 1 bulan nggak ada jawaban apa-apa. Nah kebetulan ada teman yang ini alumni UPI juga. Ada penerbit baru, penerbit Epsilon itu, sama Babeh itu, ya Babeh Bahrudin. Jadi motor pertama tuh dari Epsilon. Pertama tuh itu dikasih. Tahun 80 genap, Bapak punya 2 naskah, dibeli motor langsung dibeli itu teh 500.000, maju itu bukunya. Kemudian 1.000 87 Bapak lulus, 88. Ini dikasih bonusnya tahun 88 motor CG. Motor CG dari Epsilon. Motor CG itu dari Epsilon. Setelah motor CG itu apa? Motor lagi atau apa tuh? Enggak. Nah, jadi kan Bapak karir nulisnya tambah kenceng tuh. Tahun 88. Tahun berapa punya setelah motor itu dipakai berapa tahun gitu, 3 tahun. Nah, waktu itu motor dikasihkan lagi, ditarik tahun 81 apa ya? Tahun 88 ya, akhir atau 89 gitu ya. Nah, tahun 89. Bapak motor CG ditarik oleh penerbit itu diganti oleh mobil Hijet 1000 ya. Hijet 1000 yang keluaran tahun 85. Kemudian memang kalau tidak salah 89. Nah ini saya mulai ingat nih, waktu itu memang Hijet kita pertama Pak ya. Hijet. Itu saya udah lahir tuh, masih kecil tuh. Tapi kayaknya itu 90 awal kayaknya itu. 90 awal ya. Karena udah lihat gitu dulu. Tapi itu Bapak mungkin baru udah 1 tahun mobil ada baru bisa nyetir. Jadi, sama ibu kamu pun bilang gini, wah katanya si Akang pasti mau bisa nyetir. Jadi kakak yang pakai kan waktu itu ya, kakak ipar. Jadi Hijet itu kalau yang belum tahu tuh Hijet itu kan generasi pertamanya tuh kan Hijet, terus berubah jadi Zebra, Daihatsu Zebra gitu kan. Akhirnya sejak Zebra berubah lagi jadi Espas. Nah mungkin kalau sekarang tuh penerusnya Grand Max. Nah itu pertama itu Hijet gitu. Ya. Itu Hijet 85 jadi Hijet. ya. Dari Hijet terus apa lagi tuh Pak? Nah setelah itu karir nulis pun tambah kenceng kan. Carry kan dulu nggak salah ya. Nah jadi tahun 91 ganti beli itu mah ya, bukan bonus. Bukan bonus lagi. Bonus lagi. Hijet tuh rasanya mentuk dijual. Gitu. Jadi Bapak sudah mulai tahu caranya. Ternyata beli mobil itu ternyata di-upgrade. Nah, seperti kalau sekarang beli HP gitu di-upgrade. Bekasnya dijual. Itu Hijet dilepas, beli Carry tahun 91. Carry merah. Dulu tuh zaman itu belum ada Avanza tuh. Jadi primadonanya tuh Carry tuh. Carry itu jebolan banget. Mobil raya tuh. Sama ini dulu tuh uniknya ya. Mobil yang masuk ke Indonesia tuh nggak komplit gitu. Jadi pakai karoserinya dalam negeri. Ya kan? Benar. Jadi kayak Toyota Kijang sama Carry itu tuh karoserinya ada kayak Adiputro, Tugas Kita. Yang kita tuh tugas kita ya. Tugas kita waktu itu. Jadi bisa jadi satu mobil Carry itu cuma chasisnya aja, nanti karoserinya tuh beda-beda gitu. Benar. Beda kalau zaman sekarang kan kayaknya mobil datang udah jadi mobil gitu kan. Ya, itu benar. Carry sampai 95 tuh dipakainya. 95. Itu berarti masih apa Pak? Masih udah S3 ya atau masih S2 ya itu? 91 tuh Bapak punya Carry itu masuk S2. Bapak S2 di Unpad itu tahun 91 masuk. Lulus 94. Nah, tahun 94 itu blessing in disguise.
jadi berkah dari Allah ya. Waktu itu Bapak sudah bukan nulis lagi tanya jawab, nulis buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kurikulum tahun 94. Di Epsilon juga masih Epsilon juga. Ya. Kenapa coba? Sebab Bapak itu waktu itu menjadi anggota tim pengembang kurikulum baru di Jakarta. Benar. Sejak 93, 94 selesai. Makanya begitu selesai kurikulum, Bapak mah naskah buku sudah siap. Sebab waktu itu tata niaga buku masih boleh oleh swasta. Makanya pertama kali buku PPKN kelas 1 tahun 95 terbit, Epsilon tuh menguasai se-Jawa Barat. Epsilon itu penerbit Epsilon. Iya, Bandung menguasai se-Jawa Barat. Waktu Booming itu gitu. tahun 95 tuh se-Jawa Barat pakai buku Bapak. Waktu baru kelas 1 tuh. Dan waktu itu dapat royaltinya saja tahun 95 itu bisa bikin rumah dan bisa beli Escudo itu. Nah, jadi tahun 95 teh Ganti Escudo. punya Escudo tuh. Escudo. Nah, Ya. Escudo tuh tahun berapa tuh? Escudo itu tahun 95 sampai 90 berapa tuh Escudo tuh ya waktu itu ya? Jadi dulu tuh ada 3 tuh, ada Sidekick, Escudo, Vitara. Iya, yang kita mah yang 95, tapi Bapak belinya 97 waktu itu, 97. Jadi gini teman-teman, kalau dulu tuh kan ada Vitara, Escudo, Sidekick. Nah, Vitara itu untuk 4x4 gitu. Nah, kemudian tuh untuk yang 4x2 itu Suzuki kasih varian namanya ada Escudo sama Sidekick. Nah, bedanya Escudo sama Sidekick ini, kalau Escudo tuh dia udah cukup komplit gitu loh. Ada power window, power Kalau steering. Sidekick standar kan? Sidekick tuh dia standar. Iya, benar. Zaman itu tuh banyak kayak contoh TAF, Veroza gitu, Solar, bensin gitu. Escudo, Sidekick, Vitara ya. Iya, Habis itu apa lagi tuh Pak? Jadi perjalanannya tuh. Jadi kebeli Escudo itu memang pada saat duit dapat royalti besar ya, sisa bikin rumah. Nah, waktu itu kan itu pertama kali 95 itu nggak bangun rumah, pindah dari rumah dari mertua, pindah ke Sariwangi ya. Sariwangi. Nah, Nanti dulu nih, tahun itu tuh kalau nggak salah ya Sariwangi itu harganya per meter 17.000 Pak ya. 17.000 tuh beli tanah itu. Jadi ini lucu nih teman-teman nih. Jadi untuk tanah yang sama tahun 95 itu 17.000 Pak ya. 17.000. Itu waktu itu tahun semeter persegi semeter itu persegi deh. itu 17.000. Terus tahun 2006 kalau nggak salah tuh ya sebelah tuh ada yang nawarin tuh 300.000 ya. 300.000. Untuk ada petani mau naik haji kalau salah tuh kan. Benar, kalau 3 keluarga. Setelah itu ditawar oleh Setra Duta ya, salah satu komplek elit di Bandung itu tanah yang sama juga tuh tahun 2013. Itu harganya sudah 3 juta. Nah, hari ini nih harganya udah 15 sampai 20 juta. Jadi memang 20 tahun atau berapa tahun itu sampai hampir 1000 kali lipat untuk tanah yang sama. Luar biasa ini. Di Bandung itu luar biasa ya. Iya. Nah, gimana gitu. Pak? Jadi lanjut kemana? Nah, jadi memang itu betul sama Opik juga. Jadi memang sejak punya duit lah gitu, sudah punya duit, memang senang gitu ke mobil itu. Tapi sistemnya itu Bapak sudah punya formulanya bahwa beli mobil itu ngupgrade gitu ya. Ngupgrade itu tambah, jual ini tambah. Bahkan kan kalau dulu ada jual mobil, beli mobil terus dijual lagi itu untung kalau zaman dulu mah. Ada yang begitu. Nah, jadi 97 punya Escudo. Ya, kemudian nah itu baru setelah itu mungkin juga dari hasil menulis juga duit agak ada berlebih gitu. Sudah mulai punya mobil kedua. Oh, mobil kedua. Mama ada yang pakainya. Iya, ini mobil apa? Suzuki ya kalau saya. Ya, Suzuki Forza yang pertama. Forza tuh kalau sekarang Swift mungkin ya itu. Suzuki Swift Forza. Jadi Forza. Terus waktu itu nggak tahu berapa tahun ya Forza. Forza tuh kalau nggak salah dulu penyakit itu suka overheat ya. Benar. Overheat. Memang kan udah berumur lah waktu itu ya sudah. Betul. Akhirnya beli apa? Espas ya? Oh, Classy. Daihatsu Classy itu. Daihatsu Classy. Ya, benar. Nah, waktu itu Daihatsu Classy itu dijual. Waktu Bapak mau ke haji. 2001. Benar. Nah, Bapak lulus doktor waktu itu. Haji, ya. Nah, terus pulang haji Mama beli Espas ya maksudnya. Espas hijau tuh. Espas. Espas tuh dulu pada zaman itu
bentuknya cukup ini unik cukup aneh gitu, yang lain masih kotak, dia kayak cucurut gitu kan. Iya, tapi posisi nyetir seperti sedan. Ya, masih cukup inilah dibandingkan carry gitu. Espas sekarang masih suka ada ya, 1-2 lalar lewat ya. Espas itu cuma sampai tahun, dia tuh sebentar aja namanya Espas. Selanjutnya itu dia namanya tuh Neo Zebra, walaupun bentuknya masih kayak Espas. Iya. Espas hijau tuh. Nah, dijual juga waktu itu. Oh iya, Bapak mau haji itu baru ujian tahap 1 ya. Nah, pulang haji itu beli Espas hijau, dijual lagi kita untuk ujian doktor tuh. Ingat tuh kita. Jadi mobil tuh bisa jadi bahan untuk investasi ya. Iya, dulu memang ya ternyata ada keperluan. Nah, itu mobil kedua waktu itu mama ya. Jadi waktu itu mau ujian doktor, perlu biaya macam-macam, dilepas dulu Espas hijau. Nah, terus beli Nova, luar biasa itu. Nova Grand Nova putih kemudian pelek digedein. Apa namanya? Ban ditipisin. Gaya banget, tapi dipakainya keras. Karena dulu tuh Nova tuh belum power steering. Grand Nova. Belum power steering. Jadi benar-benar masih ini. Jadi 90-an itu zaman-zaman Honda tuh cukup di atas angin gitu ya. Karena dulu kan kalau film catatan si Boy itu kan pakai mobil-mobil Honda tuh, ada mulai dari Wonder. Terus juga dulu kan Nika Ardila tuh pakai Genio tuh. Honda Genio. Honda tuh cukup ya jaya lah di tahun 90-an gitu kan. Dan sekarang nih Nova nih lagi naik lagi nih karena Estilo sekarang harga udah makin tinggi. Tahun 2021 ini Nova nih udah mulai banyak dicari sama orang. Sayang banget dulu ya. Sayang banget itu. Kalau disimpan itu memang benar-benar luar biasa ya. Kita kan tinggal di Sariwangi, banyak polisi tidur. Iya. Setiap kalau lewat polisi tidur pelan. Ya, betul. Nah, waktu itu memang hanya berapa lama? Paling hanya sebulan 2 bulan kali ya. Iya, bentar banget itu memang. Bentar banget. Kita punya mobil yang kedua itu yang bentar banget. Nah, makanya dilepas lagi, tapi nggak rugi loh. Itu kalau tidak smart justru malah naik harganya. Iya, malah naik tuh. Barangnya bagus waktu itu, bener. Mulus banget. Mulus banget itu. Nah, makanya dilepas, digantikan lagi ke Espas. Tapi Espas yang lebih mudah. Ya, itu Espas warna gold. Ingat aja gold, tuh waktu. Bener. Espas tuh. Itu. Dan ini lucunya Espas tuh kan zaman itu apa? Udah geser gitu, geser gitu. Iya. Unik lah. Unik. Jadi saya tetap Escudo, Espas itu mama yang pakai antar kamu sekolah sama si Ade ya. Antar dari Sariwangi ke Asalam ke sana. Nah, itu kan ada kejadian unik. Pada saat di bannya hilang. Gimana ceritanya ya? Di Jalan Cipaganti, anak-anak kok dingin mah katanya. Ya kenapa ya? Dingin, lihat ke belakang itu pintu Espas belakang sudah lepas, nggak nyadar, gitu nggak nyadar. Ban udah jatuh. Ban udah jatuh, tidak tahu di mana. Itu lucu banget. Nah itu Espas. Itu ya waktu itu. Abis Espas itu kalau nggak salah langsung ganti ini ya apa? Grid Corolla ya? Iya benar. Jadi tahun 2002 ya, tahun 2002 Bapak beli Grid Corolla. Bapak pakai Grid Corolla. Yang Escudo dipakai mama. Turun. Jadi gitu. Jadi Bapak sedan kok mama jadi negong pakai Escudo waktu itu. Grid Corolla tuh sampai sekarang masih abadi modelnya tuh, masih harga masih bertahan. Grid Corolla tuh sekarang masih mulai dicari lagi. Grid Corolla tuh juga nggak lama juga. Dan waktu itu sangat tidak sengaja dijualnya itu. Kan tahu tuh ada orang yang datang tetapi akhirnya dilepas lagi Grid Corolla. Ya, kemudian Bapak beli CR-V waktu itu ya, CR-V generasi kedua. Generasi kedua waktu itu ya. Yang matanya besar ya benar. 2003. Nah, yang Grid Corolla, belum dijual Grid Corolla. Turun. Bukan, jadi Grid Corolla dipakai mama. Ya, turun ya benar. Ya. CR-V itu dulu yang generasi kedua tuh ini, yang persneleng itu di atas gitu ya. Seperti kayak Colt ya, Colt tempat. Itu sih, itu juga banyak dicari lagi tuh hari ini tuh. Apalagi kalau yang generasi ke-1 tuh banyak dicari banget itu karena build up. Waktu itu Bapak beli CR-V ya, CR-V generasi kedua. Grid Corolla pakai mama. Terus apalagi tuh setelah itu? Nah, terus 2004. Ya, 2004 itu ya sedan ya? Yang Grid Corollanya yang dilepas itu. Mama pakai CR-V, Bapak beli Peugeot. Pertama kali akhirnya berani beli mobil Eropa. Peugeot
406. 406. Mobil Itu di waduh, Jakarta dulu dapetnya itu. luar biasa itu Peugeot 406 itu luar Itu biasa. mobil enak banget itu. Bapak kan dulu kan Bapak kerja di Jakarta. Udah mulai ya. Bapak jadi konsultan Itu di tuh kementerian. udah doktor ya. Udah doktor. Tapi Jadi belum- Bapak doktor 2001, Bapak 2002 kerja kalau dulu masih tren gitu dosen-dosen Bandung terutama banyak sekali jadi konsultan di kementerian. Jadi karir seorang dosen tuh ketika pendidikannya naik gitu jadi dokter tuh tawaran tuh lebih banyak ya benar gitu ya. Benar. Di samping itu memang lewat ada yang memberikan rekomendasi misalnya ya. Pertemanan lah relasi. Pertemanan relasi dan kebetulan waktu itu di kementerian itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sedang ada program waktu itu ada Propenas ya tahun 2001. Nah, dalam Propenas itu disebutkan bahwa ada lembaga baru di sekolah itu namanya Komite Sekolah dan di kabupaten kota dan di provinsi ada Dewan Pendidikan. Nah, Bapak itu waktu itu kebetulan orang yang memahami pendidikan ya berhubung dari IKIP dari UPI. Tetapi mempelajari Bapak doktor sosiologi. Sebab itu yang namanya Dewan Pendidikan Komite Sekolah itu adalah satu lembaga yang representasi masyarakat yang membantu sekolah. Bapak jadi konsultan 2002 sampai 2006 itu. Jadi di sana tuh sering ke Jakarta lah pokoknya. Iya tiap minggu lah izin rektor kemudian misalnya 3 hari di Jakarta, 3 hari di Bandung di kampus. Nah itu waktu itu beli Peugeot. Fuso, ya. Pas sekali tol baru. Cipularang. Mantap itu. Iya, pakai Fuso 406 luar biasa. Itu mobil tuh hari ini harganya tuh murah banget gitu. Nggak ada harganya. Padahal itu mobil tuh mobil enak cuma memang spare part-nya terus kalau misalnya rusak ya nggak bisa bengkel biasa gitu kan. Jadi iya. Itu sih Fuso 406 luar biasa. Habis Fuso tuh berarti ini ya. Ya, Fuso itu Bapak tetap lama loh Fuso itu pada saat awal Bapak pakai Fuso kan CR-V dipakai Mama. Oh, mobil keduanya yang ganti ya. Mobil keduanya yang diganti. Bukan diganti, ya di ini Avanza, ya. Yang Great Corolla-nya dilepas gitu, jadi Mama pakai yang CR-V. Nah, Fuso berjalan terus. Nah, akhirnya CR-V juga dilepas. Mama itu beli yang baru. Avanza ya Avanza. Jadi dulu waktu pas kita denger ya bakal happening banget itu waktu keluar itu. Avanza nih. Kita tuh langsung duluan inden gitu, walaupun nggak tahu mobilnya kayak apa. Dan waktu itu harganya murah banget, masih 99 100 lah waktu itu ya. Jadi mungkin dulu kita tuh kalau nggak salah jual CR-V itu kenapa? Karena Avanza ini value for money gitu loh. Benar. Harganya sangat murah, terus mobil baru. Nah sebelumnya kan kita nggak pernah beli mobil baru. Kita tuh nggak pernah beli mobil baru, saudara-saudara ini. Pertama kali beli mobil baru Avanza. Gitu kan. Avanza dan waktu itu harganya memang sangat worth it lah ya. 99 loh. Nah, jadi pertama riwayatnya bisa kembali mobil baru Avanza. Nah, yang lain-lainnya use car ya. Oke, setelah Avanza itu Jazz. Avanza itu akhirnya berapa tahun ya dilepas, kemudian kalau Bapak tetap Peugeot tapi Mama Jazz. Sama waktu itu sedang happening juga Jazz. Jazz IDSI ya. IDSI Jazz generasi pertama ya. Jazz. Setelah Jazz itu udah mulai inget nih saya nih. Setelah Jazz itu Grand Livina XR. Livina XR. Yang keduanya ya. Terus akhirnya bukan, jadi 2008 kan. 2008 itu Fuso Bapak dijual. Oh, ganti Camry. Nah, pertama kali waktu itu ada mobil ketiga. Jazz masih ada. Terus kamu beli Katana. Oh, Katana Beat 91. Katana ya. Harganya 20 berapa ya itu? Nah, baru setelah Katana kamu juga nggak lama, Bapak tetap Camry, Mama. Oh, justru waktu itu sih Adek sudah naik mobil. Iya. Adik. Jadi kita tahun ini
tahun itu ya ada mobil keempat. Bapak Camry, Mama Lipina, kamu Daina jadi Jazz, kamu E-to-Z. Ya, Ya, atau A-to-Z. E-to-Z ya. Jadi setelah itu barulah Nah, ya. akhirnya anak-anak udah pada kuliah kerja, akhirnya sekarang ini ya balik 2 mobil lagi ya kan. Ya, mobil lagi, Pak. ya. Sampai akhirnya tuh kemarin sempat punya Nissan Teana ya, Nissan Teana tuh. Ya. Setelah Camry, Bapak ganti Nissan Teana. Nissan Teana. Nah, itu baru, memang beli baru. Teana juga sangat nyaman itu mobil. Luar Memang biasa. harga jualnya turun banget itu. Sangat nyaman dan baru dilepas sekarang. Dan setelah itu sekarang pakai Wuling gue. Wah, Ini Wuling Almas sekarang nih, RS. nyoba ini mobil yang smart SUV ya. Wuling. Jadi sekarang nyoba Wuling Almas RS 2021. Memang kita kalau bahas mobil China gitu ya, kalau fitur tuh memang luar biasa gitu kan. Karena sekarang memang nggak cuma di industri otomotif Pak. Sekarang kayak kita pakai jam, pakai handphone semua, China itu udah mulai masuk ke semuanya dan ternyata juga bagus gitu loh, bagus. Bahkan saya pun yang memang di bidang alat berat gitu ya, alat berat dari China tuh mulai banyak juga masuk ke pasar gitu. Oke, jadi itu teman-teman ya, rekan-rekan. Jadi di sini sih kita cuma bernostalgia gitu kan, terus kemudian kita pun juga sedikit memotivasi lah gitu bahwa untuk karir path seorang dosen itu juga ya cukup menjanjikan gitu ya ketika memang dibarengin dengan kerja keras, persisten untuk alhamdulillah sesuatu gitu. Itu aja mungkin dari Pak Budiman, silakan kata penutup untuk sesi podcast hari ini. Silakan Pak. Ya, jadi kuncinya memang kita itu harus tetap berikhtiar gitu ya. Ya, jangan kehilangan pengharapan. Insya Allah jika ikhtiar disempurnakan, yang namanya hasil itu tidak akan mendustai ikhtiar gitu. Saya kira para pemirsa pun bisa melakukannya dan insya Allah dengan ikhtiar yang disempurnakan akan berhasil dengan baik. Walaupun tidak, itu kan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Mohon maaf nih bila ada salah kata karena kita pun juga bukan expert banget gitu ya, cuma otomotif entusias gitu kan. Ya. Jadi pencinta otomotif. Gitu. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share values for a better world. Budi Bansa Podcast.